Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Amelia, biasa dipanggil Ira, dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari Amik Lemah Papilion Rosopeng atau lebih dikenal dengan Amika Sopeng. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Cisco Packet Tracer dan cara membuat simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan dengan menggunakan jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Klik 2 kali pada Cisco Packet Tracer. Selanjutnya akan muncul lembar kerja atau lembar kerja yang akan saya buat adalah simulasi jaringan MAN, di mana saya membutuhkan satu router, menggunakan satu router, 2 switch, dan menggunakan 2 server. Setelah itu saya menggunakan beberapa PC, dan di sini saya menggunakan 3 PC. 3 PC setiap switch. Jadi total ada 6 PC. Selanjutnya kita atur dengan rapi agar terlihat rapi. Setelah rapi, kemudian yang harus dilakukan adalah menghubungkan dengan kabel strike. Kita hubungkan switch ke router fast Ethernet 02 ke gigabit 0/0. Selanjutnya kita hubungkan switch kedua ke router dengan gigabit Ethernet 0/0. Selanjutnya kita hubungkan switch ke server. Setelah itu kita hubungkan PC ke switch. Fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/5 itu berarti ya berada di port kelima. Selanjutnya PC 3 fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 3. PC 4 fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 4. Dan PC kelima fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 5. Kenapa konsol tidak digunakan? Karena jika kita pakai konsol itu berarti PC ke switch tidak berfungsi, error. Jadi kita pakai fast Ethernet. Kita sambungkan fast Ethernet 0 ke switch fast Ethernet 5. Setelah semuanya terhubung, dikoneksikan dengan baik, selanjutnya kita atur pada IP router, karena switch ke router belum terhubung dengan baik, kabelnya masih berwarna merah. Jadi kita harus atur IP router terlebih dahulu. Sebenarnya mengatur IP ada 2 cara, yaitu pakai CLI, tapi CLI dan
pakai config dengan mengatur langsung, tapi yang akan saya jelaskan adalah menggunakan mengatur IP address dengan menggunakan config. Selanjutnya masuk ke gigabit Ethernet 0/0. Pada OK kita centang, lalu ketikkan IP addressnya 192.168.254 dan ini merupakan gateway yang akan menggateway. Ini merupakan gateway-nya. Dan 192.168.10.54 merupakan IP address kelas C. Sekarang switch dengan router sudah terhubung. Bukti bahwa mereka terhubung adalah kabel ada yang berwarna hijau. Dan sekarang kita atur pada switch kedua dengan cara yang sama. Masuk ke config gigabit Ethernet 2 S1, klik on, lalu klikkan IP addressnya. Di sini saya menggunakan IP address kelas B 172.16.10.254, sama dengan yang sebelumnya. IP ini akan menjadi gateway. Langsung klik di subnet mask. Setelah itu router ke switch sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya yang kita atur adalah pada server. Klik 2 kali pada server. Kemudian kita atur IP-nya pada desktop. IP configuration. Kita ketikkan IP address-nya 192.168.10.1 subnet mask-nya. Dan di sini kita ketikkan IP address router karena IP address router merupakan gateway-nya 192.168.10.254. Setelah itu kita atur pada server kedua dengan cara yang sama. Masuk ke desktop, IP address, masukkan IP addressnya 172.16.10.1. Ketik pada subnet mask dan otomatis akan muncul. Dan pada default gateway kita isikan IP address router 172.16.10.254. Setelah itu kembali ke server pertama, kita atur pada service, masuk DHCP, kita klik on, kemudian masukkan default gateway-nya 192.168.10.254. DNS server tidak perlu diisi. Start IP address, maksudnya start IP address, IP pada PC akan start pada angka berapa. Saya ketikkan angka 11 agar nantinya IP saya mulai dari 11. Selanjutnya maksimum number of user, artinya berapa klien yang digunakan. Berhubung saya menggunakan 3 klien, jadi saya ketikkan angka 3. Setelah itu save. Oke. Lalu pindah ke server kedua. Seperti tadi, masuk ke menu service, pilih DHCP, lalu on kan. Dan sama seperti sebelumnya, kita masukkan IP-nya 10.254. Start IP address 10 agar startnya pada angka 11.
Maximum number of user, kita klikkan 3 karena hanya menggunakan 3 klien atau 3 PC. Setelah semuanya diatur, maka kita masuk pada PC, masuk ke desktop, IP address, kita pilih DHCP, dan secara otomatis IP addressnya telah terisi secara otomatis. Fungsi DHCP sendiri ini memudahkan untuk pengaturan IP address. Selanjutnya PC kedua, program, masuk ke desktop, IP address, pilih DHCP, otomatis IP address terisi. Begitupun dengan PC ketiga, masuk ke desktop, IP address, pilih DHCP. Selanjutnya pada PC selanjutnya pada IP address, klik DHCP, langsung IP-nya terisi sendiri. Karena tadi kita pilih start mulai dari 11, jadi di sini langsung mulai dari 11. Selanjutnya IP keempat, PC keempat, masuk ke desktop, IP address, klik DHCP. PC terakhir atau PC ke-6 masih sama dengan yang sebelumnya, masuk ke desktop, IP address, DHCP. DHCP memudahkan untuk pemberian IP address. Contohnya jika memiliki banyak klien, ini lebih memudahkan dalam pengisian IP address tersebut. Tidak perlu mengetikkan satu persatu, langsung klik pilih DHCP, otomatis semua IP address akan terisi. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping. Tes ping ini berfungsi untuk mengetahui apakah server pertama bisa terhubung ke server kedua, dan begitupun sebaliknya, dan apakah PC 0 dapat terhubung ke PC 1. Caranya masuk ke server, pilih desktop, kita pilih run atau command pro, kita ketikkan IP address IP address server pertama terlebih dahulu, ping 192.168.10.254. Replay from itu berarti ping berhasil atau terhubung dengan baik. Yang kedua, PC server pertama ping ke server kedua. Jadi yang kita masukkan adalah IP server kedua, 172.16.10.254. Oh, maaf, ada salah ketik, 172.16.10.254. Ini replay from berarti server pertama dan server kedua bisa terhubung dengan baik. Selanjutnya dari PC pertama ke PC kedua, sama seperti tadi, masuk di command pro, ping, masukkan IP-nya 192.168.10.12 karena IP PC pertama adalah 11, berarti IP PC kedua adalah 12. Dan sekarang kita ping dari PC pertama ke PC kedua. Ini berarti PC pertama dan PC kedua terhubung dengan baik. Selanjutnya PC pertama ke PC ketiga. 13. Replay from itu berarti PC 1 ke 3 juga terhubung.
Sekarang PC ke-3, ping ke PC ke-4, ping ke PC ke-5. Ping 172 IP-nya, IP PC ke-5 172.16.10.12 berhasil. Sekian tutorial dari saya.